Formula E musim 2022-2023 akan segera dimulai. 11 tim dan 22 pembalap akan bersaing dalam 16 seri di 11 kota untuk memperebutkan juara dunia. Dengan mobil baru yang lebih canggih, sederet regulasi baru, serta tim dan pembalap yang banyak berubah, ini dia yang perlu kalian ketahui dari musim ke-9 Formula E. Mobil Gentry akan pertama kali digunakan musim ini. Generasi ketiga dari mobil Formula E ini lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan Gen 2 agar lebih lincah ketika dibalap di sirkuit jalanan. Tenaganya juga jauh meningkat, dengan tenaga maksimal di 350 kW atau 469 horsepower. Top speed 320 km per jam diklaim dapat diraih di mobil ini. Pengereman regeneratif kini hadir di roda depan melengkapi roda belakang, menghasilkan listrik hingga 600 kW. Rem belakang juga dapat dihilangkan berkat kekuatan mengerem yang besar ini. Formula E mengklaim 40% energi yang digunakan saat balapan berasal dari pengereman regeneratif, menjadikannya mobil balap listrik paling efisien saat ini. Meski secara kapasitas baterai Gentry lebih kecil dari Gen 2, tapi baterai ini mampu menerima fast charging hingga 600 kW lewat lubang CCS2 yang ada di belakang mobil. Fast charging akan jadi salah satu elemen strategi di beberapa balapan Formula E. Pembuatan mobil juga memikirkan dampak lingkungan, seperti jejak karbon yang dihasilkan, serta beberapa bagian bodi dibuat dari serat karbon daur ulang dari mobil Gen 2. Beberapa bagian mobil masih ada yang dibuat seragam, seperti sasis dan motor listrik depan oleh Spark Racing Technology, baterai yang kembali dipasok Williams Advanced Engineering, dan ban baru dari Hankook. Pabrikan masih bisa membuat motor listrik belakang, gearbox, software pendukung, dan suspensi belakangnya sendiri. Gentry adalah mobil yang menarik dan revolusioner. Meski penilaian desain mobil kami serahkan ke kalian, karena kami yakin masih ada yang belum bisa menerima desainnya. Selamat tinggal format balapan 45 menit plus 1 lap, dan selamat datang kembali balapan menggunakan hitungan lap. Format sebelumnya memang membuat jumlah lap tak menentu, tapi format lap diyakini lebih mudah diikuti fans balapan awam. Meski begitu, aturan extra time tetap hadir. Hanya saja sekarang bentuknya extra lap yang jumlahnya ditentukan berdasarkan gangguan full course yellow atau safety car yang terjadi saat balapan. Attack mode masih hadir di era Gentry dengan prinsip yang sama. Pembalap diharuskan menyingkir ke zona tertentu di sirkuit untuk mengaktifkan tenaga ekstra dari attack mode. Namun, ada sedikit ubahan. Sebelumnya, tim dan pembalap telah dipatok jumlah dan durasi attack mode oleh FIA. Namun, musim ini, skenario attack mode bisa dipilih sesuai strategi yang digunakan tim dan pembalap. Tiap skenario berisi 2 aktivasi dengan durasi yang berbeda-beda. Di beberapa balapan nantinya ada kewajiban melakukan pit stop fast charging yang disebut Formula E sebagai attack charge. Fast charging ini berkekuatan 600 kW, mengisi baterai sebanyak 4 kWh dalam 30 detik. Attack charge harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil attack mode. Ubahan kecil juga terjadi di kualifikasi. Format groups dan duels yang debut musim lalu disambut positif banyak pihak. Pembalap dibagi ke grup A atau B sesuai ganjil genap di urutan klasemen, mencetak waktu untuk mencari 4 pembalap tercepat dari tiap grup untuk diadu di babak knockout duels. Namun kini grup A baru dipertemukan grup B di babak final perebutan pole position, bukan dari perempat final seperti musim lalu. Peraih pole position beserta grupnya akan mengisi grid ganjil, sama seperti musim lalu. Aturan baru yang satu ini sama seperti F1. Tim kini diharuskan menurunkan pembalap yang belum pernah mencoba Formula E di free practice 1 setidaknya 2 kali dalam semusim. Meski aturan ini dapat melahirkan talenta baru di masa depan, tapi memberi mobil baru ke seorang rookie di sirkuit jalanan yang dibatasi tembok beton dinilai tim terlalu berisiko. Kita lihat seperti apa penerapan aturan ini nantinya. Kini saatnya berita duka. Telah berpulang sistem voting pembalap fanboost yang hadir sejak musim pertama Formula E. Semasa 8 musim hidupnya, fanboost selalu memberi tenaga ekstra untuk beberapa pembalap dengan voting terbanyak dan menimbulkan pro dan kontra di tengah penggemar balap. Semoga fans yang ditinggalkan fanboost diberi ketabahan. Itu pun kalau ada. Mungkin fansnya Stoffel Vandoorne. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan follow media sosial Formula Gledek. Linknya ada di deskripsi. App Sportsline bukanlah nama baru.
tim ini kembali ikut Formula E setelah terakhir berpartisipasi di musim 2020-21. Untuk musim 9, Abt menyematkan branding Cupra pada mobilnya dan menggandeng Mahindra sebagai pemasok mesin. Pembalapnya tersusun dari Robin Frijns yang pindah dari Envision Racing dan Nico Müller yang juga comeback ke Formula E. Andretti beralih ke Porsche sebagai pemasok mesin setelah menggunakan BMW selama era Gen 2. Jack Dennis kembali dipercaya membalap di musim ketiganya dan kali ini didampingi oleh Andre Lotterer yang pindah dari Porsche. Pabrikan GS Automobiles kini menggandeng Dragon Penske Autosport setelah cerai dengan Techeetah yang mengalami masalah finansial. Meski bekerja sama dengan tim yang musim lalu berada di papan bawah, Diaz masih menunjukkan kekuatannya di tes pramusim dengan tercepat kedua dan ketiga. Untuk susunan pembalapnya, Diaz Penske akan menduetkan juara 2 kali Jean-Eric Vergne dan juara dunia musim lalu yang pindah dari Mercedes, Stoffel Van Dorn. Dengan 2 orang juara, ini adalah dream team terkuat saat ini. Envision Racing mendapat mesin dan pembalap baru. Setelah ditenagai mesin Audi di era Gen 2, Envision akan memakai mesin Jaguar musim ini. Di kursi pembalap, Nick Cassidy kembali membalap untuk musim ketiganya dan kali ini didampingi Sebastian Buemi. Juara musim 2015-16 ini akhirnya pindah tim setelah 8 musim berada di Idams yang 2 musim terakhir tidak dapat memberikan mobil yang bagus untuk Buemi. Tak ada yang berubah di kubu Jaguar pabrikan karena masih menduetkan pembalap Inggris Sam Bird dengan pembalap Selandia Baru Mitch Evans. Mereka berdua adalah pasangan yang cukup solid di Formula E dan mengantar Jaguar menjadi penantang di balapan dan juga perebutan gelar. Livery mereka juga berubah, meninggalkan abu-abu dan biru muda khasnya menjadi belang hitam putih dengan sedikit garis emas. Oh iya, posisi belang antara kedua mobil ini berbeda loh. Pabrikan asal India dan bermarkas di Inggris ini mempertahankan Oliver Rowland yang musim lalu meraih 32 poin. Ia sekarang ditemani juara musim 2016-17 Lucas Di Grassi yang musim lalu berada di Venturi. Posisi tim prinsipal juga berganti. Gilbert Gill yang jadi sosok ikonik di Formula E digantikan oleh Frédéric Bertrand yang sebelumnya bekerja untuk FIA. Tim Rocket Venturi Racing musim ini akan berganti baju menjadi Maserati MSG Racing. Yap, hanya ganti baju, karena isinya sama aja. Di tes pramusim, tim ini jadi yang tercepat hampir di seluruh sesi. Edoardo Mortara kembali dipertahankan untuk era Gen 3 dan dipasangkan dengan Maximilian Günther yang pindah dari Nissan. Setelah mengandalkan mesin Mercedes sejak musim 6, untuk Gen 3 mereka akan menggunakan mesin dari Maserati dengan tanda bintang. Aslinya ini adalah mesin DS yang hanya ganti emblem, tapi mereka juga ngaku sebagai pabrikan. Tim lainnya yang berganti baju adalah McLaren. Mereka membeli aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh Mercedes, pabrikan yang cukup merajai Formula E di 2 musim terakhir dan pamit akhir musim lalu. Nissan dipercaya menjadi pemasok mesin untuk McLaren dan memasangkan 2 pembalap yang potensial. René Rast kembali ke Formula E setelah terakhir membalap bersama Audi, sementara pasangannya Jack Hughes kini naik ke kursi utama setelah menghabiskan waktu di kursi pembalap cadangan Venturi dan Mercedes. Neo 333 menggait Sergio Sette Camara dari Dragon Penske dan dipasangkan dengan Dan Titum yang bertahan untuk musim keduanya. Dengan livery yang cukup mencolok dan jadi favorit followers kami, harapan kami tim ini juga mencolok performanya di era Gen 3 setelah terseok selama Gen 2. Nissan mengakuisisi tim idam sepenuhnya musim lalu, membuat pabrikan Jepang ini memiliki kendali penuh atas sisi teknis sekaligus operasional tim. Untuk musim 2023, Nissan mendatangkan Norman Nato yang musim lalu menjadi pembalap cadangan Jaguar, dan Sasha Fenestras yang akan menjalani musim full pertamanya di Formula E setelah menjalani debut dadakan di Ypres Seoul Race 2 musim lalu. Porsche mempertahankan Pascal Wehrlein untuk musim ketiganya setelah mengantarkan kemenangan perdana untuk dirinya dan Porsche di Mexico City musim lalu. Untuk pendampingnya, pabrikan Jerman ini mendatangkan Antonio Felix da Costa dari Techeetah. Formula E musim ke-9 memiliki 16 seri balapan di 11 kota. Dimulai di Mexico City tanggal 14 Januari, Formula E akan bergerak ke Arab Saudi, India, Afrika Selatan, Brazil, Jerman, Monaco, Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan ditutup di Inggris di akhir Juli. Beberapa balapan akan berupa double header, atau 2 balapan berturut-turut dalam satu weekend.
salah satunya di Jakarta tanggal 3 dan 4 Juni mendatang. Kami harap kalian tercerahkan dan siap mengikuti musim ke-9 Formula E. Menurut kalian, siapa yang akan jadi juara dunia musim ini? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial Formula Gledek, dan terima kasih telah menonton video ini.